Dia merasakan kepuasan karena bisa mengontrol korban. Rasa frustasi dan kemarahan menyebabkan ia menghabisi orang yang tidak bersalah. Langsung aja kita masuk ke kasusnya. Kasus ini berlangsung dari tahun 2003 sampai 2004 dan pernah sangat menggemparkan Korea Selatan pada masanya. Pelaku nggak segan-segan menyerang orang yang udah lanjut usia dan juga perempuan muda yang terbilang rentan, dan ini dia lakuin dengan cara yang gila banget deh. Bahkan pelaku ini juga mengaku pernah memakan organ tubuh korbannya. Kasus pertama terjadi pada tanggal 24 September 2003. Terhitung 21 tahun yang lalu ya. Pada saat itu, kepolisian Shinsadong, Gangnam mendapatkan laporan tentang sepasang lansia yang ditemukan tidak bernyawa di kediamannya. Sang suami Lee Eun-ok yang berumur 72 tahun, seorang mantan profesor di Universitas Sungmyung, dan sang istri Lee Dok yang berumur 68 tahun. Kedua korban ini ditemukan meninggal karena pukulan benda tumpul yang diduga merupakan palu seberat 4 kilo dan luka ini ada di bagian kepala. Karena kerasnya pukulan palu itu, tengkorak kepala keduanya sampai menekuk ke dalam. Waktu polisi masuk ke TKP, kelihatan ada lemari yang terbuka, tapi anehnya semua barang yang ada di sana lengkap. Gak ada yang hilang satupun. Bahkan uang yang pada umumnya akan diambil kalau kasus ini memiliki motif tertentu, ini semuanya masih ada di sana, tidak kurang sepeser pun. Semuanya lengkap, gak ada kurang satu apapun, sampai polisi kebingungan dengan motif pelaku sebenarnya apa sih gitu. Lalu jarak 2 minggu kemudian, kasus kedua terjadi pada 9 Oktober 2003 pukul 14.00 siang di Gugidong, Jongno-gu. Pada saat itu, area ini bisa dibilang area paling elit di Korea Selatan. Korban dari kasus kedua ini, 3 anggota keluarga ditemukan meninggal. Polisi mendapatkan laporan dari seorang pria bernama Ko Jung-won. Ko Jung-won melaporkan kejadian ini saat dia pulang ke rumahnya setelah bekerja. Ia menemukan 3 anggota keluarganya sudah meninggal dunia. Ibunya yang berumur 85 tahun ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi bagian depan. Istrinya yang berumur 60 tahun ditemukan di dekat dapur dengan luka benda tempul di kepalanya. Putranya yang berumur 35 tahun ditemukan di lantai 2 dekat tangga dengan tengkorak yang sudah hancur hingga otaknya berserakan kemana-mana. Dan sama dengan kasus sebelumnya, 3 anggota keluarga ini meninggal dunia karena serangan benda tempul yang diduga adalah palu, dan lagi-lagi yang diserang pada bagian kepala. Polisi saat mendatangi TKP tidak begitu banyak mendapati barang bukti penting, tetapi pada kasus kedua ini polisi menemukan jejak sepatu yang sangat samar. Lalu 1 minggu setelahnya, kasus ketiga terjadi pada 16 Oktober 2003 pukul 13.00 siang di Samsungdong. Seorang nenek 60 tahun ditemukan tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Pelaku menyeret nenek itu ke kamar mandi dan menghabisinya di sana. Dan hal yang sama terjadi. Korban ini ditemukan tidak bernyawa akibat serangan palu yang dihantam pada area kepala. Sama dengan kasus-kasus sebelumnya, polisi juga gak menemukan jejak ataupun barang bukti apapun kecuali jejak sepatu yang lagi-lagi sangat samar persis dengan yang ada pada kasus kedua. Pada kasus ketiga ini, polisi menemukan jejak tersebut di atas unit AC atau blower AC. Kesimpulan polisi di sini, setelah ketiga kasus ini terjadi, polisi menyimpulkan jika semua ini memiliki sebuah pola yang melatar belakangi kasus ini. Yang pertama, luka yang didapati korban seluruhnya sama, yaitu hantaman di daerah kepala yang menyebabkan kematian. Kedua, alat yang digunakan untuk membunuh korban dari kasus pertama hingga kasus ketiga juga sama, yaitu palu. Tetapi, setelah beberapa pengecekan dari penalaran polisi, senjata yang digunakan lebih mengarah ke godam, yang mana tongkatnya dari bentuk panjang dipotong oleh sang pelaku agar lebih enak digenggam. Ketiga, jejak sepatu samar yang ditemukan di TKP juga persis.
Dari sinilah polisi menyimpulkan jika kasus ini bukan hanya kasus pembunuhan biasa, melainkan kasus pembunuhan berantai. Dan dari pihak polisi menyimpulkan hal yang sangat mendasari kasus ini adalah mengincar orang tua yang kaya. Tidak berhenti hanya di sana. Sekitar 1 bulan kemudian, kasus keempat pada 18 November 2003 pukul 12.00 siang di Haehwadong Jongno-gu, Seoul, terjadi sebuah kebakaran. Pada kejadian ini, anak kecil yang berumur 1 tahun berhasil diselamatkan karena lokasi tidur yang berbeda. Sedangkan Kim, pemilik rumah yang berumur 87 tahun, ditemukan tergeletak di atas kasur dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya serta luka pukulan benda tumpul di bagian kepala. Baek, pembantunya yang berumur 50 tahun, kedua korban yang tidak bisa diselamatkan ditemukan dalam kondisi hangus sebagian. Lalu setelah kasus kebakaran diselidiki lebih dalam, tim penyelidik menemukan sesuatu yang sangat janggal. Sang pelaku berusaha menghancurkan berangkas yang ada di lantai 2 rumah ini, tetapi berangkas itu gak bisa hancur. Dan setelah korban diperiksa, ternyata luka yang ada di badan kedua korban tersebut tidak hanya luka akibat kebakaran, melainkan juga banyak luka lainnya akibat senjata tajam dan juga benda tumpul. Yang tidak bukan lagi-lagi palu. Pada kasus keempat ini, akhirnya polisi menemukan bukti yang sangat penting, yaitu sebuah jejak sepatu yang mirip dengan bentuk 2 sepatu yang ada pada kasus kedua dan ketiga. Motif yang sama itu motif sepatu buffalo. Dari kasus keempat ini, polisi menyimpulkan jika seluruh kasus di lokasi yang berbeda ini memang benar berhubungan satu sama lain. Karena banyaknya usaha sia-sia, pihak kepolisian juga memprediksi dari hal-hal terkecil sekalipun. Polisi memprediksi tentang lokasi kasus pembunuhan selanjutnya melalui kecocokan Hangul. Kugidong memiliki konsonan awal yang sama, Shinsadong memiliki konsonan awal yang sama juga, Samsongdong juga sama, Haehwadong juga sama. Polisi berpikir apa pelaku hanya membunuh di lokasi yang memiliki konsonan awal yang sama karena kasus ini sangat aneh. Lalu balik ke tahun itu. Saat itu memang belum banyak CCTV terpasang di Seoul. Tapi setelah usaha terus-menerus, pihak kepolisian menemukan titik terang. Pihak kepolisian menemukan gedung besar yang terpasang CCTV dan mengarah ke jalan sekitar TKP kasus keempat. Dengan itu, polisi langsung datang dan meminta rekaman tersebut untuk keperluan penyelidikan. Dalam sebuah rekaman, polisi menemukan ada seorang pria yang sempat membelakangi kamera dan ternyata pria itu menggunakan jaket dari suami korban yang meninggal di TKP. Tetapi dari hasil rekaman CCTV tersebut, yang didapat polisi itu hanya tahu jika pelakunya merupakan seorang laki-laki dan that's it. Lalu dengan adanya rekaman tersebut, polisi menyebarluaskan guna membuat sang pelaku merasa terancam. Lalu setelah aksi tersebut, polisi mengira kasus ini akan berakhir karena dalam beberapa waktu gak ada laporan baru dengan kasus yang sama lagi. Tapi ternyata kelakuan pelaku yang sudah seperti mengikuti jalan iblis ini tetap berlanjut. Untuk tahu kelanjutan gilanya, bisa langsung klik video part 2 ya. Nonton kelanjutannya dan aku yakin kalian semua akan sama tercenggangnya kayak aku waktu baca kasus-kasus gilanya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Annyeong!